Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di channel update nih. Nah, kita sekarang ada di wilayah Poltangan. Kita akan mencoba mereview kayaknya. Mencoba jajalin ini makanan apa? Soto mie Bang Jul temannya nih. Ada soto mie, ada soto Betawi, soto ayam bakar, don, dan aneka minuman ini. Kita adanya di sini nih, ini alamatnya nih. Alamatnya Haji Zaidi RT 6 RW 11 nomor 62 nih, di wilayah Jakarta Selatan. Kita udah nyampe tadi, harus berkeliling-keliling ya. Tapi sebelumnya jangan lupa nanti like, subscribe, apa sih namanya? Like, subscribe, and share. Subrek. Kemarin dulu pulang sama Nah, kita belum nyampe aja nih udah tahu nih. Nah yang punya Bang Diki itu karena itu. Nah, alhamdulillah. Kecap dulu. Sambal. Ininya sendok kecil bener lagi. Imut. Biar ini salah satu penambah nafsu makan dan juga mengandung vitamin C juga nih. Sambal. Nasi ini. Makan nasi ini, kalau orang Indonesia nih kalau makan apa-apa nih agak makan nasi kagak sah. Tuh, apa-apa juga seperti ini juga tuh. Coba kita ada limonnya ya? Kita aduk dulu, tunggu sebentar nih. Limonnya masih dalam perjalanan. Ini coba sebentar. Wah, mantap. Rasanya mantap loh. Itu. Sambil untuk penyedap lagi nih pakai limau. Limau. Terus oke. Wah, ini isinya macam-macam nih Bang Diki ya. Ada daging, ada paru ya. Apa daging aja nih? Daging. Oh, daging. Kadang-kadang di sini sesuai permintaan, bisa ada parunya, ada babatan juga ya. Iya. Campur. Nah, kali ini saya cobain ngejalin soto Betawi. Kalau yang namanya bilangan Jakarta Selatan, Poltangan ini, Poltangan ya, Jalan Haji Zaidi, mampir aja. Bukanya dari jam berapa Bang? Dari jam 10 sampai jam 8 malam. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kadang-kadang juga sebelum jam 8 udah tutup. Kenapa? Karena kehabisan. Ya, karena saking banyak peminat. Ini bisa juga datang ke sini, kita bisa pesan by phone, bisa juga melalui ojol ya. Iya, Bisa GoFood, bisa GrabFood, bisa Shopee. Bisa Shopee udah merambah nih, udah banyak pilihan nih. Nah, sambil saya menikmati, tapi nanti kita akan berbincang-bincang dengan sang pemilik atau owner ya, ownernya Bang Diki Zulkarnain. Nah, itu pemeran film Si Pitung. Oh bukan. Itu lain lagi. Kalau ini chefnya langsung dan owner ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita makan. Kelar makannya tadi
Jadi habis makan apa namanya menunya soto Betawi ya kan, walaupun di sini ada banyak menu, ada soto mie, sop iga, ada soto ayam, ayam bakar, minuman banyak lah pokoknya. Terus saya kan udah habis makan, ngopi lah, ngopi juga, melepas juga, ya kan. Nah, Nggak lengkap kalau nggak ngopi. iya benar juga, nggak lengkap kalau nggak ngopi, apalagi kopinya kopi hitam tanpa gula, karena saya udah manis ya. Kebetulan sekarang nih saya didampingi oleh sang owner ya, sang owner pemilik dari soto Betawi Bang Jul, DJOEL, nah, yang ada di Jalan Haji Zaidi, Boltangan. Nah, sebelum apa namanya saya beranjak dari warung sotonya Bang Jul ini, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sama owner Bang Diki. Oke, selamat sore Bang Diki. Sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama kali saya mau nanya nih, di sini apa namanya bukanya buka opening warungnya. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai buka dari jam 10 Dari sampai 10 jam 8. sampai Saat ini jam 8 karena PPKM ya, karena- pembatasan. Iya, pembatasan. Biasanya sih kita sampai jam 10 malam juga. Sampai jam 10 malam, dan juga memang mungkin juga bisa tergantung dengan ini ya. Iya, kondisi. Kondisi Iya. apabila di bawah jam 8 udah ini kan, apalagi sedang rame-ramenya ya. Ah. Ya itu habis tuh biasanya ya jam bawah jam 8, jam 7 atau Iya. sisa juga udah bures dah. Iya. Karena pengalaman apa namanya pelanggan memang udah pada tahu dah, udah pada kenal ya kan, udah pada kenal sotonya Bang Jul nih. Nah, kalau berbicara menu-menu ini nih, biasanya nih pelanggan ini banyak mana nih pada pesannya soto, sop, apa namanya ayam bakar yang mana nih? Di sini sih favorit terutama soto Betawi ya, Oh, soto soto Betawi, terus sop termasuk juga. Pokoknya Sop, soto ya. lah. Iya, pokoknya Soto. soto sama sop deh ya, Sop. sop nih ya. Apa sopnya juga sop. Iya. Kan karena ada juga apa namanya lah. Kalau ini kan soto ada beberapa macam juga ya kan ya. Ada yang nih pakai santan, yang putih, kalau di sini kan putih, kuning, dan ada juga bening ya, bening ada juga. Cuman kalau sini lebih favoritnya yang santan ini. Dan memang di sini yang tadi sempat saya ngobrol-ngobrol juga sebelumnya nih, memang ini daya tahannya nih ya. Iya. Ini berbicara daya tahan, daya tahan makanan. Apalagi yang berbicara dengan daya tahan makanan olahan ya. Biasanya orang taunya mesen sekarang nih pagi misalkan, sore atau besok udah basi atau apa. Nah, gini nih, kalau berdasarkan pengalaman Bang Diki ini nih, kekuatan Iya. makanan Bang Diki nih, yang pengalaman dari pelanggan, nah bagaimana nih Bang Diki nih? Ya kalau daya tahannya alhamdulillah sih ya udah banyak masukan dari teman-teman juga. Bahkan kemarin baru aja kita dapat informasi gitu bahwa dia pernah nyimpen hampir 1,5 bulan Tuh. di suhu kulkas yang normal ya, bukan di freezer. Bukan di freezer, karena memang ada buat bikin es di Iya. freezer, ada juga yang buat cuman air ya, buat Iya. air dingin. Nah itu pernah juga dijajal dah, ibaratnya dijajal itu lebih dari 2 minggu, bahkan sampai sebulan itu kuahnya itu masih tidak berubah rasa ya, berubah rasa, nggak basi. nggak basi. Alhamdulillah itu ada beberapa pengalaman dari pelanggan yang memang Iya. mendapatkan masukan ya. Iya. Nah, jadi kalau memang ada nih apa namanya audiens dari channel apa nih ya kan, penasaran pengen jajalin soto, sop dan segala macam saya sebutkan tadi menu-menunya, boleh dah mampir kemari. Dan di sini juga bisa dipesan lewat online dari apa Grab Food, Gojek, sampai Shopee Shopee. ada. Nah, pokoknya cari aja di itu namanya Soto Bang Jul. Soto Bang Julnya Soto Bang DJOEL. Nah, sampai di dengan harga yang apa namanya ekonomis lah ya. Pokoknya kalau memang Sangat ekonomis. iya, sangat ekonomis buat ukuran kita ya enggak. Pokoknya ibaratnya dengan harga ekonomis kita mendapatkan makanan dengan rasa yang fantastis ya. Begitu. Nah, selain ada soto juga, kita ada minuman juga, terutama nih kalau kita habis makan nih, sedapnya lagi kita kopi ada apalagi. Terus nah sambil kadang-kadang kalau misalnya kita sambil nunggu olahan ya, udah mateng, nah cemilan juga ada tuh, cemilannya ada. Cemilan tuh ada keripik pedes ya, pedes ada.
dan macam-macam. Karena memang sekarang nih biasanya di hari-hari yang standarnya biasa normal itu ini udah di meja penuh nih. Rame. Iya, rame juga dan makanan ini penuh sama makanan cemilan. Iya. Jadi makanan respon. Enggak juga. Pokoknya kalau misalnya hadir kemarin nih jam 10 teng aja kalau misalnya ini udah siap dah di sini. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Bang Diki ini bermula berawal udah berapa lama nih usaha ini? Iya. Sebenarnya gini ya, saya udah pernah dagang seperti ini ya di Mampang. Dulu kan masih di Mampang sebelum pasar minggu gitu kan. Itu sekitar tahun 2015. 2015. Sama juga kayak gini. Sama, kita sotomi, ayam bakar, sama sop, ya, sama. Ya, cuman tempatnya di Mampang. Nah, kemudian kemudian karena nggak ada yang lanjutin, saya kerja di kantor, akhirnya ya udah. Nah, kebetulan kemarin kan ya termasuk karena corona gitu kan, kita akhirnya apa yang harus kita siasatin lagi, ya udah punya pengalaman yang dulu gitu kan. Di Mampang juga sebenarnya bagus pasarnya, cuman ya itu nggak berkelanjutan karena sayanya akhirnya memilih jadi karir lah gitu. Jadi akhirnya ya terpikir lagi tuh kenapa enggak kita buka lagi. Akhirnya kemarin September tuh yang corona kan Maret ya kita ya di sini dampaknya kan Maret. Mikir akhirnya nggak ada jalan lain selain ya kita harus kembali lagi gitu kan untuk menghidupi keluarga. Kita udah habis-habisan ya kan, salary turun gitu kan. Berarti kita ini apa yang kata back to basic ya. Back to basic ya. Berawal dari kita dagang terus beralih menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Akhirnya dengan kondisi yang seperti ini juga ada balik lagi kayak ini ya kan. Memang pada saat itu memang dengan kondisi yang pasar yang cukup lumayan, dan memang salah satu waktu itu awalnya mungkin kekurangan dari tenaga itu juga. Nah, akhirnya berawal dari 2015 udah membuka ini di Mampang bekerja, dan akhirnya dengan kondisi yang memang mungkin banyak orang juga mengalami hal seperti ini, ya akhirnya banyak kembali di rumah ya. Di rumah. Karena kita di rumah ya kan, dirumahkan. Iya. Dirumahkan, ya udah. Ya. Ngapain kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan? Sedangkan kebutuhan jalan terus. Betul. Iya. Nah, ini biasanya kalau ini makan ini kan makanan memang kita makanan sehari-hari lah, makanan pokok juga. Nih. Nah, pertama ini tercetus ini apakah ini begini, resepnya ini apakah memang dari misalkan pernah sering mencoba di suatu makan makanan yang lain, apakah memang resepnya dari pengalaman sendiri, apakah dari resep orang tua kan turun temurun atau gimana nih Bang? Kalau soto Betawi sih dan sop iga memang rata-rata memang dari orang tua, dari mama gitu ya. Ini juga panjang juga ceritanya kalau soto Betawi. Karena begitu dikasih resep dari orang tua tuh, Billy aplikasinya masih kurang di lidah saya. Saya pikir ini beda. Itu akhirnya saya genjot gitu kan biar ketemu tesnya sesuai sama yang saya coba resep orang tua itu. Akhirnya ketemu lah gitu kan, dan sopnya juga kayak gitu. Iya. Nah, memang kalau kita perhatikan seperti kata pepatah juga ya, misalkan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tetapi buah itu sendiri kan belum tentu sama rasanya di awal gitu kan, begitu ibaratnya. Apa maksudnya apa? Enggak, intinya begini. Walaupun orang tua masak enak tapi turun ke anak sih belum tentu. Tapi dengan proses dengan segala coba dites dan segala macam, akhirnya mendekati dan akhirnya ketemu dan mendapatkan kesempurnaan ya. Apa yang kita inginkan sesuai dengan lidah kita ini cocok ya kan. Memang beda kalau tangan orang tua sama tangan kita. Saya juga begitu, kata orang tua nih, ini bumbunya padahal sama. Kita ngolah sendiri belum tentu sama gitu. Tapi kalau misalnya kita ngolah sendiri, biasa kalau masih ada orang tua kita jajalin, cocok nih pas. Berarti boleh kita istilahnya kita lempar ke pasaran. Tapi memang ketika habis mencoba itu butuh waktu berapa lama tuh Bang? Kalau misalnya kita mencoba hasil racikan sendiri, nah
itu kan Iya. dari resep orang tua nih, terus kita coba dengan tangan kita sendiri untuk kita lepas ke pasaran daripada nih di berapa lama tuh? Waktu itu sih prosesnya hampir sekitar 2 bulanan ya. Oh, 2 bulanan. Waktu pertama sih saya bilang ini nggak rasa soto Betawi tapi soto daging. Karena rasanya tuh soto Betawi itu ada taste yang Pokoknya ada Iya. satu hal yang bikin ini, Nah, walaupun itu. namanya soto nih, Soto, betul. tapi ya saya tahu ini Iya. kita rasain kayaknya ada sesuatu yang Iya, rempah yang iya, khusus gitu. iya, benar, Itu. benar. Akhirnya ya coba lagi padahal ya itu tadi kayak Bang Pedro bilang bahwa bumbu yang resep yang dikasih udah sama. Iya, Cuman iya. ada satu yang rasa itu mungkin ya apa diulek, apa harus diiris Iya, kan enggak? betul, Apa karena- disangrai dulu. Nah, itu tuh yang Ya, kayak itu gitu. memang ada juga ada satu ilmu-ilmu yang memang ini kudanya diulek. Iya. Kalau ini nggak usah diulek, tapi diginin aja. Geprek, Ada juga bumbu ini udah diulek, tapi yang ini masak duluan, Iya. ini belakangan. Mungkin hal-hal seperti itu yang bikin satu rasa makanan itu berbeda. Nah, ya sampai di situ akhirnya mencoba dengan uji coba selama 2 bulan dengan jajal lah kalau bahasa kita Iya. jajalin buat keluarga sendiri, Bener, cocok, bener. terus akhirnya ke teman-teman dan mendapatkan rasa yang pas. Dan mungkin selama 2 bulan itu ada teman-teman atau pelanggan jajal pasti ada ini dong ada input atau masukan misalkan Iya. oh bang kelebihan ini atau kekurangan ini ya seperti itu. Alhamdulillah sih sampai sekarang ya belum. Mereka kemarin pun baru aja saya mantan atasan saya di kantor kan saya kasih test food, Oh, ya kan. iya, Saya iya. bawain 3 pack ya kan. Besoknya dia langsung kasih testimoni saya di WA. Ini recommended gitu. Wah, Udah langsung begitu gitu kan. Enggak ada kurang ini kurang itu. Pokoknya recommended. Gitu. ini satu nilai plus juga ya kan, kebetulan dulu di mantan bos ya, Iya. mantan bos itu kan, bos itu kalau nggak salah juga beliau ini dulu bekerja di restoran pas Japanese banget. food. Iya, Japanese food. Paling tidak mantan bos itu ya pasti berhubungan dengan makan-makanan Iya. lah. Nah, akhirnya beliau ini merekomendasikan bahwa ini recommended untuk di Iya, pasti kan kalau udah bekerja di restoran standar kualitinya lebih tinggi ya kan. Iya, ada standar Iya. kualitasnya. Berarti dia juga udah punya indikator ya kalau bahwa ya ini Enak. ini enak tapi Iya. masih ada kurang-kurangnya. Berarti ya alhamdulillah ada misalkan orang-orang yang memang apa sih kalau ini punya punya kalian untuk menilai sesuatu yang memang sesuai di bidangnya, udah menyatakan ini recommended. Jangan lupa kalau misalnya mau pesan ini, nah kan kalau memang biasanya orang yang nggak punya aplikasi, Iya. untuk pesan secara langsung nih bisa ke mana nih, ke nomor telepon Bisa ke WA juga bisa ke WA tuh nomornya bang, boleh disebut itu di 0813 8418 4944. Oh, kalau itu sebutin ya. Kalau saya mah nggak hafal ya. Pokoknya ada Ada ya. di kita tambahin bahwa ini nanti kalau mau pesan bisa lewat WA, bisa juga lewat online. Nah itu yang belakang deh ini kan. Nah itu saya lihat ada roti, ada pisang juga. Ini mungkin Iya, merambah juga. Itu kita kan kadang yang malam itu ada orang yang makanan ringan, nggak mau yang berat. Oh iya. Nah, akhirnya udah pisang bakar, roti bakar gitu. Oh, jadi di sini Temen boleh ngopi merambah, yang iya. mereka yang mau ngopi aja kan. Betul sekali. Konsepnya sebenarnya dulu gitu karena Oh. keterbatasan waktu semakin ini kan sekarang Iya. nggak hampir bisa malam ya udah. Oh, Tapi gitu. masih ada pelanggan-pelanggan yang memang Iya. mereka cari itu. Jadi bisa juga begini nih ketika belum nafsu makan ya kan, appetizer lah Iya. ya, appetizer ya. Iya, bener, pembuka. Iya, pembuka ini jadi makan roti bakar, pisang bakar dulu atau ngopi dulu ya kan. Iya. Atau misalkan di sini udah merasa kenyang, bisa bawa ke rumah. Dan besok bawa ke rumah pun besoknya masih bisa nih. Jangan kata besok, sebulan aja masih bisa. Iya. Ya, masih bisa. Apalagi di sini tadi saya sempat berbincang-bincang itu bahwa ada model frozennya ada. Nah, itu. Jadi jangan takut kalau misalkan memang pada saat ini pengen takut misalkan bisa pesan dari sekarang, makannya bisa 2 atau 3 sampai sebulan kemudian. Yang penting ini di frozen. Tapi kalau buat isinya itu harus di frozen ya. Iya. Tapi kalau buat kuahnya itu
nggak mesti di frozen. Iya. Di Aman, tetap ya, aman. di hawa-hawa kulkas itu normal. Nah, bisa itu. Ya, oke, sampai sini dulu kita perbincangan kita dengan ownernya. Nah, kalau memang penasaran Anda ingin mencoba atau menjajal dah atau icip-icip, datang aja ke Jalan Haji Jaidi, RT 6 RW 11 nomor 62. Nah, kalau misalkan agak bingung juga patokannya mana? Jalan Poltangan ya. Bisa lewat, kalau dari arah Pasar Minggu tuh patokannya yang Tapak Kuda. Iya. Nah, ya enggak benar. Tapak Ya. Kuda. Kalau dari TBC Matupang itu patokannya Gang Nangka ya. Gang Nangka. Belok kiri terus saya ikutin. Ntar ketemu Jalan ini. Nah, kalau misalkan itu selain itu di ini ada di Google Map. Google Map. Nah, bisa di Google Map cari soto Betawi ya. Betawi Bang Soto Jul. Betawi Bang Jul. Oke, para Aveni lovers ya, Aveni lovers lagi gaya banget. Kita nanti akan berjumpa kembali di liputan-liputan saya. Berarti ingat, tidak hanya di makanan atau kuliner Betawi aja, tapi tadi kita akan di minuman atau di fashionnya atau di budaya-budaya yang lain. Oke, teman-teman, untuk saat ini sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, Bang Diki, terima kasih atas waktunya. Siap ya, dan mudah-mudahan nih sukses selalu. Amin. Mungkin bisa berkembang juga. Siap. Dan mudah-mudahan juga, salah satu lagi, mudah-mudahan ini PPKM ini tidak berlanjut lagi. Amin. Itu ya, itu yang penting buat ya. kita semua. Kali aja PPKM udah hilang dari Indonesia ya kan. Mudah-mudahan soto Betawi Bang Jul ini bisa merambah keluar, tidak hanya di tangan, bisa menyebar di seluruh antero tanah Betawi ya. Terima kasih untuk itu aja dulu. Salam apa dulu? Mantap.